Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Erun Hazana dengan NIB 40501010158, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Cyber Asia. Yang terhormat kepada Ibu Syifa Fatimah Zahra SMM selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian yang telah saya kerjakan dengan baik guna memenuhi penilaian mata kuliah Bahasa Indonesia. Judul penelitian yang telah saya buat ialah pembentukan persepsi publik terhadap pelayanan pasien BPJS melalui interaksi pengguna di kolom komentar TikTok. Media sosial kini menjadi ruang bagi masyarakat untuk membagikan pengalaman pelayanan publik. Media sosial, khususnya TikTok, ini tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan saja, tetapi juga menjadi ruang diskusi publik bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman, menyuarakan pendapat, kritik, dan tanggapan terhadap berbagai peristiwa melalui fitur komentar. Studi kasus yang saya gunakan berasal dari konten TikTok akun Selebhan yang membagikan ulang curhatan pasien BPJS dari Trits dengan nama akun Yurizal Trich yang menyatakan telah menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan ruangan di rumah sakit karena menggunakan BPJS. Unggahan tersebut kemudian memperoleh ribuan komentar yang menunjukkan beragam respon dari masyarakat, dan dari komentar yang diamati terdapat beragam persepsi. Oleh karena itu, rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana persepsi publik terhadap pelayanan pasien BPJS terbentuk melalui interaksi pengguna di kolom komentar TikTok. Untuk memahami lebih dalam, di sini terdapat tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu media sosial sebagai media komunikasi. Menurut Nasrullah tahun 2017 menyatakan TikTok tidak hanya menjadi media penyebaran video, tetapi juga ruang interaksi melalui komentar. Selanjutnya, yang kedua terdapat persepsi publik. Persepsi terbentuk saat seseorang menerima dan memberikan makna pada informasi di media sosial. Persepsi dapat berkembang melalui pertukaran komentar antar pengguna dan tidak bersifat tunggal. Ketiga, terdapat isi metode yang digunakan untuk membuat kesimpulan dari data teks atau komunikasi secara sistematis. Dan kemudian komentar dikategorikan berdasarkan tema yang ditemukan menurut Krippendorff 2018. Dan yang terakhir terdapat penelitian terdahulu. Menurut Gemanita Tamba dan Raffi Ahsanuholikin tahun 2025 yang meneliti media sosial sebagai ruang pertukaran pendapatan dalam layanan publik. Tersebut relevan karena sama-sama membahas media sosial sebagai ruang pertukaran pendapat serta membahas konteks layanan publik. Namun, penelitian ini berbeda karena berfokus pada analisis isi komentar TikTok pada kasus yang spesifik. Penelitian lain yang relevan juga dilakukan oleh Hasan Wati, Amir, dan Nur Husna tahun 2006 mengenai opini publik di TikTok terhadap kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data berupa komentar pengguna TikTok dan analisis isi. Selain itu, ada Hasanuddin Arianto dan Sony tahun 2025 yang melakukan penelitian mengenai respon publik dan sentimen terhadap video yang viral di TikTok. Penelitian ini menganalisis komentar pengguna untuk melihat wacana publik dan sentimen yang muncul. Kemudian hasilnya menunjukkan bahwa interaksi pengguna dalam komentar dapat memberikan gambaran mengenai respon masyarakat terhadap suatu konten viral. Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama menjadi komentar TikTok sebagai sumber untuk melihat respon dan pandangan pengguna terhadap suatu isu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi. Objek penelitiannya ialah komentar pengguna pada unggahan TikTok di akun Selebhan yang membahas pengalaman pasien BPJS menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan ruangan di rumah sakit. Pada unggahan tersebut terdapat sekitar 4.227 komentar, namun penelitian ini tidak menganalisis seluruh komentar, melainkan hanya komentar yang relevan dengan fokus penelitian saja. Data dikumpulkan melalui dokumentasi berupa screenshot komentar yang kemudian dibaca dan dikelompokkan berdasarkan isi serta kecenderungan dari respon pengguna. Adapun analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, mengidentifikasi komentar yang berkaitan dengan pelayanan pasien BPJS dan tenaga kesehatan. Yang kedua, mengelompokkan komentar berdasarkan kesamaan. Dan yang ketiga, menginterpretasikan tema untuk melihat bagaimana persepsi publik terhadap pelayanan pasien BPJS terbentuk melalui interaksi pengguna. Selanjutnya ada hasil analisis. Berdasarkan hasil analisis ditemukan 5 tema utama yang mencerminkan bagaimana persepsi publik terbentuk melalui komentar TikTok. Di sini saya memberikan visual tabel agar mudah dibaca. Yang pertama ialah tema pertama
Kritik terhadap tenaga kesehatan. Beberapa pengguna menilai bahwa tenaga kesehatan seharusnya memberikan pelayanan dengan penuh empati kepada pasien. Komentar semacam ini juga menunjukkan bahwa pengalaman satu pengguna dapat mempengaruhi persepsi pengguna lain terhadap profesi tenaga kesehatan secara lebih luas. Untuk tema kedua adalah pengalaman pribadi pengguna. Banyak pengguna yang turut berbagi cerita pengalaman mereka sendiri ketika menggunakan layanan kesehatan BPJS. Hal ini memperluas pembahasan dari pengalaman satu pasien menjadi pengalaman yang bersifat kolektif di ruang komentar. Tema ketiga adalah pembelaan terhadap tenaga kesehatan dan rumah sakit. Tidak semua pengguna memberikan penilaian negatif, namun sebagian justru memberikan sudut pandang lain, seperti mengingatkan bahwa waktu tunggu panjang bisa terjadi karena kondisi rumah sakit yang penuh dan juga keterbatasan kamar atau ruang inap. Kemudian tema keempat adalah empati terhadap pasien. Beberapa pengguna menyampaikan dukungan emosional terhadap pasien yang mengalami situasi tidak nyaman tersebut dan menganggap bahwa pasien berhak menyampaikan rasa kekecewaannya. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah perdebatan antar pengguna. Setelah unggahannya viral, pengguna tidak hanya menanggapi konten utama, tetapi juga saling membalas komentar satu sama lain, sehingga terjadi proses pembentukan persepsi secara kolektif di ruang digital. Dan dari kelima tersebut dapat dilihat bahwa kolom komentar TikTok tidak sekadar menjadi ruang memberikan pendapat saja, melainkan juga dapat berkembang menjadi ruang pertukaran pengalaman yang turut membentuk opini publik terhadap pelayanan kesehatan secara lebih luas. Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa interaksi pengguna di kolom komentar TikTok berperan dalam membentuk persepsi publik terhadap pelayanan pasien BPJS. Ditemukan juga 5 bentuk respons pengguna, yaitu seperti kritik terhadap tenaga kesehatan, pengalaman pribadinya, pembelaan terhadap tenaga kesehatan, juga rumah sakit, serta empati terhadap pasien dan perdebatan antar pengguna. Dari temuan ini menunjukkan bahwa persepsi publik di media sosial tidak bersifat tunggal. Setiap pengguna membawa latar belakangnya masing-masing dan pengalaman masing-masing ketika memberikan komentar. Oleh karena itu, persepsi yang muncul dalam kolom komentar tidak dapat langsung dianggap sebagai gambaran objektif atau seluruh kualitas pelayanan kesehatan maupun perilaku seluruh tenaga kesehatan, sehingga tidak bisa dipukul rata. Dan demikian presentasi penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Syifa Fatimah Zahra SMM selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia atas bimbingannya dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga penelitian sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai peran media sosial dalam pembentukan persepsi publik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.